Halo adik-adik, pada saat hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini kami akan memulakan ibadah-Mu. Kiranya Tuhan Allah Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Kita akan memuji, memulakan nama Tuhan. Katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Haleluya, tetap semangat muji Tuhan. KSIH. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. KSIH. KSIH, KSIH, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus
Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari walaupun harus beribadah online di rumah, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Sebenarnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan pimpin firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Shalom adik-adik di rumah. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, yang udah siap boleh duduk. Yang manis, kita mau sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Judul cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengasihi. Ya, kakak ulangin, judulnya adalah mengasihi. Ya, ada banyak sekali kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana tentang kasih itu. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengasihi. Tentu adik-adik semua sudah tahu kan bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Kalau ada yang belum tahu, kita buka dulu ayatnya di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, 38 dan 39. Yang udah dapat boleh baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, di dalam ayat ini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk kita mengasihi. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan. Tentu adik-adik semua di sini mengasihi Tuhan, amin. Ya, kita mengasihi Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahkan kita mendengarkan dan kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seringkali hal yang kedua ini paling susah dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sekarang kakak mau tanya coba, di sini masih ada nggak yang membenci satu dengan yang lain? Kalau ada, itu artinya kita belum mengasihi sesama. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana dari kisah di Alkitab, bagaimana kita mau mengasihi sesama kita. Kita bisa lihat bagaimana kasih kepada sesama di dalam Alkitab. 1 Samuel 20 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, tentu adik-adik tahu kisah ini bukan? Ya, ini adalah kisah Daud dan Yonatan. Kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud dan Yonatan ini sangat saling mengasihi. Bahkan dikatakan sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kita bisa melihat dari kisah Daud dan Yonatan ini bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Poin pertama yang kita bisa belajar dari kisah Daud dan Yonatan ini adalah bahwa kasih tidak memandang status dan kedudukan. Kenapa bisa begitu? Kita melihat bahwa Yonatan adalah seorang anak raja. Ada yang tahu raja siapa? Ya, Raja Saul. Yonatan adalah seorang anak dari Raja Saul. Tentu anak seorang raja penuh dengan bergelimpangan dengan harta. Apa yang dia inginkan pasti bisa dia dapatkan. Dan kita melihat siapa sih seorang Daud ini? Ya, Daud adalah seorang penggembala domba. Tapi kita melihat dari kisah ini bahwa Yonatan dan Daud memiliki persahabatan di mana mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun mereka bisa dikatakan berbeda status, tapi Yonatan
tidak melihat status dan kedudukan seorang Daud, sehingga mereka bisa bersahabat dan saling mengasihi. Nah, poin yang pertama adalah itu, bahwa kasih tidak memandang status dan kedudukan. Yang kedua, kita bisa belajar juga dari kisah seorang Daud, bagaimana kita bisa saling mengasihi adalah bahwa kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dari mana kita bisa melihat itu? Kita tentu tahu bahwa Daud dan ayah Yonatan atau Raja Saul, bahwa Raja Saul ini sangat membenci Daud dan dia ingin membunuh Daud. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul, dibalas dengan kejahatan. Kita melihat bahwa Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Dari sini kita bisa belajar bahwa kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bisa belajar dari kisah Daud dan Yonatan ini adalah kita bisa melihat di dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-6 dan 7. Begini firman Tuhan, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dari ayat ini kita bisa dapat melihat bahwa poin yang ketiga untuk kita mengasihi sesama adalah kasih itu tidak mengenal batas waktu. Kita melihat bahwa ketika bahkan Yonatan sudah meninggal, Daud pun tetap mengasihi anak dari Yonatan ini. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa kasih itu tidak mengenal batas waktu. Mau adik-adik sekarang masih kecil, atau nanti udah dewasa, atau bahkan udah tua, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa kita tetap harus saling mengasihi. Nah, pada pagi hari ini kita telah belajar 3 hal. Yang pertama adalah kasih itu tidak memandang status dan kedudukan. Yang kedua, kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga, kasih tidak mengenal batas waktu, atau kasih itu kita harus saling mengasihi selama-lamanya. Nah, adik-adik sudah belajar kan bagaimana kita mengasihi sesama? Nah, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman telah kami dengar ini Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup kami dan boleh berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah setiap firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau mengajari kami untuk kami boleh tetap saling mengasihi. Biarlah kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau, yang memiliki kasih seperti-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah Engkau tetap menuntun setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau pertemukan kembali kami pada ibadah-ibadah online selanjutnya Tuhan. Biar kami boleh tetap sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.